Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada skandal dari salah satu DAO di blockchain Harmony One yang namanya Blue DAO ya, atau Blue Tree DAO, apapun itu kalian nyebutnya ya. Nah, jadi Blue DAO ini skandalnya tuh di accuse kalau menjadi pencucian uang ya guys ya. Jadi sebagai tempat untuk financial freedom hanya untuk timnya aja ya, kayak cuma cash grab dan nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi sebelum kita ngebahas kasus skandalnya, kita harus belajar dulu Blue DAO itu apa sih guys. Nah, Blue DAO sendiri ini di salah satu proposal awalnya, paling awalnya banget Februari tahun ini, itu di Talk Harmony One itu menjelaskan kalau mereka pingin menggunakan teknologi Web3 untuk mengempowering women ya, atau mendukung hak-hak perempuan dan kewajiban perempuan dengan melalui Web3 ya, yang dimana mereka memberikan edukasi Web3 ke kaum wanita, memberikan hasil penghasilan mungkin dari hasil development di apps ataupun development blockchain atau development Web3 yang ada, diberikan dari kontribusi para wanita-wanita yang dilatih di Blue DAO ini. Dan juga mereka membuat semacam play, yang dimana play di sini tuh maksudnya semacam kegiatan aktivitas yang fun untuk para crypto entusias perempuan bisa berpartisipasi di dalamnya, dimana menggunakan blockchain Harmony One ya guys ya. Sebenarnya sesimpel itu guys untuk proposalnya, dan mereka pun juga membuat semacam treasury-nya juga untuk core team dan grant-nya, dan mereka tuh mintanya juga lumayan tinggi ya, kalau nggak salah mereka tuh mintanya sampai $1 juta gitu ya guys. Itu gede banget ya guys ya. Lumayan nyedot treasury blockchain Harmony gitu ya. Dan di sini mereka ngejelasin kalau 60% dari token mereka juga bakal rilis token yang dimana nanti untuk fundraising, terus juga untuk ngebayar influencer dan lain-lain, dan social credit community-nya juga ada untuk core teamnya dan juga untuk co-foundernya ya gitu. Nah, dari kegiatannya sendiri sebenarnya mereka tuh pingin membuka scholar, jadi sekolah-sekolah Web3 untuk para perempuan yang ada di sana, terutama mungkin perempuan yang pingin merubah nasibnya yang selama ini mungkin di kehidupan biasanya kurang gitu terdukung ya. Untuk apresiasinya mungkin bisa lewat Blue DAO ini. Nah, dan fokus mereka untuk pendidikan ya gitu. Terus mungkin kalian pada nanya, kalau misalnya sekolah Web3 kenapa harus wanita doang? Nah, di US terutama di Amerika ini karena Harmony One itu kantor pusatnya di US. Nah, dan di US itu aka Amerika itu biasanya mereka sangat mengempower visi misi yang seperti ini ya, terutama untuk kaum women empowerment, terus dan ya hak-hak perempuan semacam itu. Jadi makanya waktu di awal Harmony meluncurkan Grand DAO, mereka salah satu yang langsung di approve gitu aja guys ya gitu. Dan ini untuk pembagian timnya, untuk multisignya dan airdrop inceptionnya dan lain-lain, ini semua udah diatur di sini ya gitu. Jadi sesimpel itu kegiatan dari Blue Tree DAO. Tapi kenapa bisa di-accuse pencucian uang? Kita cek di artikelnya dari Forbes ini ya, yang dimana di sini dijelasin kalau mereka itu tidak melakukan apa-apa ya. Jadi mereka cuma bikin kegiatan gathering dan ngajarin, tapi itu pun ngajarinnya pun tidak menghasilkan produk yang bisa benefit ke blockchain Harmony One ya guys ya. Padahal funding mereka tuh udah gede gitu. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Nah, ini yang di artikel terbarunya ya. Nih, sorry ya guys, ini nggak diklik malah lain ya. Tapi intinya ini ya, mereka tuh minta immediate approval $1 juta gitu. Dan ini di approve sama Li Jiang katanya gitu, salah satu core timnya Harmony One ya gitu. Dan mereka pun juga terikat terhadap si moneyboss.co ini, yang dimana katanya ini tuh semacam project ya untuk ngasilin duit buat para kaum wanita, tapi nggak clear gitu ya projectnya tuh dengan cara apa bisa menghasilkan income untuk orang yang join di dalamnya ya gitu. Dan ini juga mereka cuma
tweet terakhirnya adalah untuk meretrieve last batch travel scholarnya. Jadi mereka cuma bakar duit untuk ngedidik tapi tidak memberikan kontribusi balik hasil didikannya untuk ke ekosistem ya guys ya. Jadi ini bener-bener ya cukup skandal banget, dan juga mereka juga kayak jualan agensi travel gitu ya, bukan sesuai dengan tujuan awal mereka yang di sini ya guys ya, untuk pembelajaran, scholarship, memberikan ekonomi untuk perempuan, dan bermain dan gathering di Web3 ya. Tapi cuma gatheringnya doang ya yang di Fullified ya, tapi scholarship dan edukasi dan earningnya nggak di benar-benar dijalankan gitu. Nah, dan dari ini salah satu tweet dari Chami, salah satu organize event dari It Denver. Ternyata saya tidak subscribe guys. Nah, ini tweetnya udah ada di sini. Dia bilang kalau semua anggota Blue DAO itu sebenarnya tim yang cukup baik untuk tujuan yang baik, tapi masalahnya ada pengelolaan finansialnya yang harus dipertanyakan ya guys ya. Dan beberapa kali dia konsult dan dia ngecek ada beberapa job yang ada potensial scammer atau berkelakuan buruk gitu ya. Jadi mereka mulai ngecek mereka start dari mana, which is dari Harmony One gitu, dan akhirnya mereka ngecek juga dengan dia punya organisasi Women Build Web3. Ini juga mirip kayak Blue DAO, cuma ini yang lebih globalnya ya guys ya, yang dimana ini didirikan sama salah satunya si Chami ini guys gitu. Dan dia udah nge-share untuk proposal mereka waktu di It Denver 2022, yang dimana tuh ini guys sebenarnya gitu. Dan dari sini ada beberapa permasalahan selain funding yang 1 juta tadi. Dia juga ngecek kalau mereka itu ternyata tidak punya sesuatu yang benar-benar bisa dibawa gitu, dan melanggar aturan seharusnya ketika kalian dapat grant funding untuk dijalankan ya. Dan ini dia juga berusaha untuk membersihkan nama mereka dari bagian dari Women Build Web3 ya guys ya, yang dimana komunitas woman empowering untuk build Web3 secara global tak di segala ekosistem ya. Dan Blue DAO itu mau di delist dari organisasi tersebut. Dan ini beberapa ada artikel forumnya yang di screenshot yang dipertanyakan, dan ini tuh susah dibaca dan susah dimengerti maksudnya arah projectnya kemana gitu ya. Jadi agak-agak aneh yang tadi gue bilang dikaitkan dengan agent traveling ya, padahal malah harusnya buat edukasi, tapi cuma buat bakar duit, traveling gatheringnya doang yang dijalanin ya gitu. Dan juga mereka pun juga mengorder asumsinya kalau misalnya Harmony itu merasa ditipu gitu ya dengan kelakuan mereka, dan ini proofnya ada di sini semua gitu. Nah, dan mereka juga cuma pingin rilis buku nih ya guys ya. Rilis buku aja minta grandnya 50k ya, aneh banget sih guys gitu. Dan ini buktinya banyak banget, tapi intinya di sini banyak kegiatan yang tidak gitu clear ya. Dan ini dia cuma menegaskan kalau mereka merusak track recordnya Women Build Web3 secara global karena perilaku mereka gitu. Dan ini Globi, salah satu tim core Harmony juga, itu dia menjawab kalau ternyata fundingnya itu dari $1 juta itu cuma $75.000 yang dikasih sama Li Jiang. Dan untuk yang deal bukunya, deal buku funding 50k nya itu dikasih grant terpisah gitu. Tapi ini pun buku ini tuh isinya buat ngeedukasi orang-orang di Web3 ya gitu. Jadi mereka cetak kayak guideline buku buat para kaum perempuan yang mau terjun di Web3 gitu ya, untuk berkarir ataupun penghasilan di sana. Tapi ada juga yang berpendapat kalau grantnya tuh mendingan ditutup aja gitu ya, atau mungkin minta mereka balikin duitnya gitu, karena merugikan blockchain Harmony dan juga kaum perempuan yang serius membangun di dunia Web3 gitu. Dan ini Li Jiangnya sendiri itu nge-reply tweet ini dan mengakui kalau emang cuma 75k yang
Grand, dan dia bilang ada impactnya juga mereka untuk onboarding beberapa wanita-wanita yang ingin berkecimpung di blockchain Harmony One juga gitu. Meskipun ada juga beberapa community Harmony seperti Domino Arts ini alias Sejin yang punyanya Aomiga itu juga bilang kayaknya nggak terlalu berdampak banget deh, kayaknya mereka cuma kolaborasi bentar terus mereka menimbulkan masalah dan akhirnya cabut gitu. Dan begitu juga banyak opini-opini lainnya ya guys ya gitu. Dan di sini mereka juga mulai mempertanyakan apakah Harmony One punya sistem auditing yang baik untuk memberikan grant ke para DAO-nya gitu ya gitu guys. Dan ini dan dilihat ini salah satu hasil codingan yang dibuat oleh tim dari Blue DAO, dan ini kelihatannya mereka cuma untuk spamming untuk ngedraining sebuah likuiditas ya guys ya, likuiditas dari mungkin salah satu DEX atau mungkin salah satu software dari beberapa aplikasi DeFi gitu ya kelihatannya. Jadi ini benar-benar skandal banget, skandal gitu ya teman-teman ya. Dan ini akhirnya ada dari Twitternya Blue DAO sendiri, itu ada statementnya. Ini yang udah gue buka di sini statementnya. Yang pertama Grand 75k tadi, terus mereka untuk transaksi dalam kegiatan mereka itu udah menggunakan token social credit mereka, token Blue Tree nya ya guys ya gitu. Dan itu biasanya dipakai di dalam acara-acara mereka untuk scholars, pendidikannya, travel, bakal hotel roomnya, bahkan event relatednya, makanan, dan itu semua dibayar pakai token Blue Tree yang di-convert gitu ya. Dan dia bilang kalau semua anggota Blue Tree DAO itu termasuk si foundernya ini Novel dan Ami, mereka tuh meluangkan waktu mereka untuk ya kurang lebih 15 jam sampai 30 jam per minggu untuk memperbaiki sistem payment mereka untuk partnership dan beberapa acara ya gitu. Terus mereka juga bilang kalau sebagai anggota Moneybo, salah satu yang agent traveling tadi, dia tuh menerima grant dari Harmony di tahun November 2021, malah sebelum dari proposal ini ya. Jadi benar-benar terpisah ya. Jadi ini bukan project yang di under dari Blue Tree DAO-nya ya, tapi dikaitkan untuk masalah partnership untuk mendukung traveling ya gitu ya, dan juga untuk mencetak buku-buku edukasinya gitu. Dan ini mereka berdua itu dapat kompensasi konsultan role untuk mengkonsul orang-orang di Web3, terutama wanita yang mau masuk di Web3 itu dengan payment $75 per hour ya. Jadi gila ya, lumayan mahal juga ya, per jamnya $75 atau setara 1,2 jutaan ya guys ya. Kalau dengan currency rupiah sekarang itu ke dolar ke rupiah tuh 15 ribuan gitu ya guys ya. Dan untuk konsulnya aja ini nggak ditunjukin buktinya, meskipun dia mengklarifikasi seperti ini guys. Dan juga dia bilang foundernya ini, si suami dari foundernya itu juga ngasih kontributor juga untuk membantu kegiatan edukasinya juga, dan dibayar dengan pay rate standar dari penggajian tim-tim Harmony ya, modelannya seperti itu. Dan ketika ada yang nuduh mereka tidak mengajukan KYC untuk pendaftaran grant, dan bagi mereka kayak nggak perlu banget sebenarnya, harusnya diperlukan ya, karena untuk ngecek ketransparansian dari timnya mereka gitu. Dan ini mereka juga mengklarifikasi achievement mereka, itu mereka udah bawa katanya 200 lebih wanita dan beberapa gender lainnya yang menjadi hacker yang untuk belajar di IT event dan hackathon untuk IT Denver, Rio, Amsterdam dan lain-lain ya. Dan juga wanita ini di onboarding dengan kegiatan hasil konsulnya mereka katanya gitu, dan mereka juga ngatur strategi session, networking events dan lain-lain gitu. Dan mereka mengakui hasil anak didik mereka yang menjadi hacker itu menang bahkan jadi finalis dari beberapa event hackathon yang diadakan dan mereka datangi gitu ya. Meskipun
mereka ada klaim seperti ini, tapi kelihatannya tidak di-display secara transparan mungkin di homepage mereka dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin sayang, kalaupun ada pun mereka tidak spesifik mendisplay apa yang mereka kerjakan ketika mereka mengikuti hackathonnya. Itu sangat disayangkan ya gitu. Dan ini dia bilang tuduhan yang terjadi kemarin-kemarin di Twitter itu sangat menyakiti hati kata dia. Tapi apakah iya gitu dengan bukti-bukti tadi mereka benar-benar bisa menjawab dengan pasti gitu ya. Dan ini juga mereka menjawab harassment klaimnya di DevCon kemarin. Jadi mereka nih juga ada pernah menyakiti orang atau ya semacam itu ya guys ya di acara DevCon ya, yang dimana tweetnya sendiri gue udah nggak nemu, itu udah hilang kalau nggak salah karena udah di take down. Tapi ini lumayan ya, klaimnya sangat tidak sesuai ya, karena ada dari tweetnya yang gue nemu, cuma sayangnya gue nggak nemu, udah di delete kali ya. Jadi intinya adalah ada salah satu developer atau white hat hacker yang mau join foto bareng timnya Blue DAO ya di acara DevCon ini, dan ternyata karena orang ini tuh kelihatannya lusuh atau apa, ditendang aja gitu guys, kayak diusir gitu, jangan foto bareng kita dong gitu. Nah gara-gara itu merasa tersinggung dan di blow up di Twitter ya teman-teman. Nah jadi itu aja sih guys skandalnya. Menurut kalian apakah skandal ini tuh benar-benar bisa membuat image antara Harmony One ataupun image dari komunitas wanita di Web3 itu memburuk ya guys ya? Nah jawab aja komen di bawah guys. Alright, itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.